Yang pertama itu pengacara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Yang kami hormati Ibu Guru yang ada di TK maupun SD, guru khusus kepada Ibu calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Sri Hasanah SPT SD. Mari kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula kelas 6 dalam rangka diseminasi
tugas di dalam program pendidikan formula yang saya ikuti. Kedudukannya sekolah sekolah semoga senantiasa berlimpah bermacam kita segala bentuknya sehingga kita bisa mengikuti ujian-ujian Kemudian kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Anda setuju? Kalian mungkin setuju. Bisa dijelaskan terima kasih Bu ya. Kemudian
mahasiswa. Setuju. Kalau menurut Anu itu setuju ya? Bisa dijelaskan bukan menurut Anu kenapa setuju mahasiswa? Oke, kita kalau menurut Anu kita perlu jadi mahasiswa untuk tahu yang dibawa anak itu apa. Oke.
berjuang. Mereka jadi belajar berpikir karena kesalahan itu dia merasa buruk, merasa salah, merasa jelek. Kemudian karena perasaan-perasaan itu mereka membangun dalam diri dialog diri yang negatif dalam dirinya, kemudian terbentuk dialog-dialog. Saya nggak bisa ini, saya tidak pandai melakukan itu, saya tidak seperti mereka, saya tidak seperti teman saya yang bisa ini dan itu. Dialog-dialog dalam diri yang negatif itu semakin sering bermunculan. Efeknya itu bisa menjadi keyakinan diri. Jadi keyakinan kalau dia nggak bisa, dia berpikir kalau saya nggak mau itu dijadikan keyakinan. Itu yang tidak benar. Itu berawal dari kritik dan bukan rasa bersalah. Bukannya menguatkan karakter, malah membuat karakter menjadi jauh. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah sosok dewasa bagi anak-anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi, kita orang dewasa sebagai guru kadang sering memaksa anak karena kita lebih dewasa, lebih tua, jadi merasa lebih berhak untuk memaksa, menyuruh, mengatur anak. Kadang anak ingin melakukan sesuatu tapi kita tidak menerima, melarang. Mungkin menurut kita yang diinginkan anak itu belum tepat versinya kita, dan versi anak itu yang ingin dapat nyata baik. Harusnya kita berkomunikasi dengan anak, kemudian mencari solusi bersama, bukan memaksa. Ketika terjadi pemaksaan seperti itu, mungkin untuk panjangnya pada jangka waktu yang panjang akan timbul permusuhan, hubungan permusuhan. Jadi mungkin anak itu menyimpan rasa tidak enak di hatinya, tidak nyaman di hatinya pada misalnya. Pernah ada kejadian seperti itu kan sampai timbul juga, sampai anak itu bersekolahnya yang bersekolah. Jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi. Wujudnya meningkat permusuhan ini sangat berbahaya, bisa mungkin dilampiaskan kalau tidak anaknya, gurunya, mungkin ke siapa lain. Jadi kita berusaha jangan sampai kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak dia suka. Kita usahakan untuk mencari jalan tengah. Seandainya menawarkan pilihan satu,
itu kan win, tidak bisa seperti itu. Jadi pandangan kita tidak bisa dipaksakan ke orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Buruk bagi kita, untuk buruk bagi yang lain. Misalnya kalau kita belajar sejarah, mungkin pahlawan yang kita anggap pahlawan dari sisi kita bangsa Indonesia itu orang
komunikatif, dan 6 binara kritis. Keenam-enamnya merupakan fondasi dasar dari disiplin yang harus dimunculkan dalam diri setiap siswa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kita mempunyai keyakinan yang harus diyakini dan dihormati. Kemudian kemerdekaan global. Kita meskipun berbeda-beda, sukunya, bahasanya akan berbeda-beda, tapi kita tetap percaya bahwa Indonesia itu satu. Kita meskipun berbeda, kita tetap Indonesia. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong ini warisan budaya bangsa turun-temurun dari nenek moyang kita yang ada di Indonesia. Di negara lain tidak ada gotong royong. Jadi kerjasama dengan lingkungan sekitarnya itu hanya ada di Indonesia. Kemudian mandiri, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan tanpa menjadi sesuatu yang terlalu sering melibatkan orang lain. Kemudian kreatif, kemampuan untuk mendapatkan hal-hal baru. Kelas bervariatif, variasi. Kemudian kritis, yaitu kemampuan anak ketika mendapat suatu informasi, mereka tidak menolak mentah-mentah, tidak langsung percaya, tidak langsung menerima, dan tidak menganggap itu benar mutlak. Jadi ketika mereka menerima informasi, mereka berpikir, kemudian meneliti benarkah informasi tersebut. Mereka mencari tahu untuk menentukan langkah yang akan diambil. Ini sangat penting untuk masa-masa sekarang. Ketika mendengar berita hoax, itu banyak anak-anak akan langsung percaya. Karena kadang kita orang dewasa berpikir seperti itu, mendengar gosip A, langsung saja dianggap itu suatu kebenaran tanpa menelidinya terlebih dahulu. Dengan kebenaran bisa dirasakan anak-anak pada bagian itu lebih mampu menentukan langkah apa terbaik apa yang mereka lakukan bisa ambil tanpa ada penyesalan di belakang hari. Kebutuhan dasar manusia. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kenapa kita bekerja? Karena kita punya keinginan yang ingin terwujud. Kalau kita menjadi guru, karena kita mungkin kalau menjadi guru pahalanya tidak ada habisnya. Selama ilmu yang kita ajarkan kepada anak digunakan pahalanya mengalir terus kepada kita. Atau menjadi guru itu menyenangkan, bisa berinteraksi dengan anak, menjadikan kita lebih aware karena rasa ini terus. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya tujuan kalau misalnya aku bekerja menjadi guru karena memiliki pendapatan yang baik, atau karena saya biasanya jadi guru nggak bisa jadi polisi. Jadi banyak tujuan dalam rangka mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan
bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Makanya anak-anak kadang itu melakukan sesuatu yang normal yang lain itu ketawa. Jadi saya ada berpikir, lucunya gimana? Dan saya punya kesenangan ini. Karena sebenarnya bersenang-senang itu bermain, mengumpulkan barang-barang, suka melucu juga. Yang agak aneh yang ini, bahkan pada saat mereka bertingkah laku buruk, itu masih dianggap lucu. Misalnya pada yang pengalaman saya itu, ketika saya mau mengajukan pertanyaan, ada yang menjawab celotehan gitu, dan itu sangat melenceng dari yang bilang. Saya heran kenapa jawabannya seperti itu, tapi malah teman-temannya itu tertawa. Itu ternyata bukan kesenangan, tentang kesenangan. Kemudian anak dengan kesenangan yang tinggi ini berkonsentrasi penuh ketika mereka melakukan hal yang disukai dan aras-arasan atau malas-malasan ketika melakukan hal yang tidak disukai. Misalnya anak ini suka main volley, mau 3 jam 4 jam main volley, nggak ada hubungan oke. Tapi ketika mereka belajar misalnya dari main pelajaran bahasa Indonesia, dari 30 menit itu sudah mengeluh. Jadi itu berdasarkan kesenangannya tadi. Melakukan sesuatu dengan kesenangan, dengan senang itu mereka akan rasa bahagia waktu lama itu juga nggak masalah. Beda dengan kalau sudah tidak senang dan merasa terpaksa melakukannya. Meskipun harus sudah lama tetap merasa itu sudah senang. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Yang termasuk motivasi ekstrinsik, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum atau takut merasa tidak nyaman. Selain itu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu ekstrinsik. Jadi motivasinya di luar karena ada rasa tidak nyaman, takut dihukum, ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi diri mereka yang diinginkan dan menghargai diri sesuai nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu berawal dari
Dalam posisi kontrol ini, Janet Gosling itu memperkenalkan 5 posisi kontrol. Di antara yang kelimanya, yang paling tepat posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Manajer guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya ini contoh ya, penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai komputer saat wawancara. Hormat pada diri rasa besar tujuan. Kemudian membuat rasa besar pertanyaan yang berulang itu harus diberitahu lakukan selalu saja menjawabkan itu membuat rasa besar. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu membuat sekali. Memantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu kira-kira bagaimana kamu memilih salah pilih posisi di mana yang terbaik bagi kamu manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi kontrol apa ini? Membuat rasa bersalah benar sekali. Patuhi aturan saya atau awas menteri. Jadi apa ini? Ayolah, nanti Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mencoba. Tahu ya, apa rencanamu untuk menjelaskan masalah ini?
sudah sangat banyak sekali, mulai dari keyakinan kelas, ada paradigma atau pandangan, terus ada posisi kontrol juga, tadi sebagai penghukum, manajer, dan sebagai teman. Demikian kegiatan destinasi pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam koordinir atau pemandu acara hari ini kurang berkenan, mulai dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suwaibah. Terima kasih Bu Nur yang hari ini telah menyampaikan diseminasi tentang disiplin positif. Paparan materi yang disampaikan sangat menginspirasi. Insya Allah saya dapat menerapkan pada murid-murid saya. Terima kasih Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudir. Terima kasih kepada Bu Muslim atas yang sudah melaksanakan diseminasi pada guru. Saya merasa memiliki wawasan baru. Awalnya saya berpikir posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Ternyata yang lebih ideal adalah posisi guru sebagai manajer. Karena guru membantu siswa untuk menemukan solusi untuk